Hai guys, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, serta like, komennya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Diandra masih sibuk dengan pemikiran negatifnya dengan Robby. Dia benar-benar menyangka jika Robby akan mengambil si mungil yang baru saja dia lahirkan. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia mengambil anakku. Aku akan memperjuangkannya. Enak saja, aku yang mengandung selama 9 bulan, dia malah mau merampasnya dariku. Tidak akan, Tuan. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Penguatku, yaitu putraku, pikirnya. Diandra terus saja merencanakan sesuatu agar Robby tak dapat mengambil anaknya. Dian, kita pulang dulu ya. Sisil menyentuh lengan Diandra hingga membuat wanita itu terperanjat kaget. Iya, maaf, ucap Diandra singkat. Kedua bola matanya seolah ingin mengatakan jika dirinya ingin berada di dekat Sisil. Namun, lagi-lagi Diandra menoleh ke arah Robby yang selalu memperhatikan dirinya. Sampai Sisil dan Abimana keluar ruangan, Diandra tidak bisa mengatakan jika dia ingin selalu berada dekat dengan Sisil. Hanya kedua bola mata Diandra yang menatap kepergian Sisil dengan berat hati. Robby dapat menangkap rasa kegelisahan yang Diandra rasakan. Dengan sorot mata penuh tanya, Robby pun bertanya pada Dian, "Ada apa? Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja padaku," ucapnya dengan sangat lembut dan terkesan berbisik. Robby benar-benar tidak mau jika sampai bayi mungil yang di dalam dekapan Dian itu merasa terganggu. Diandra menggeleng, dia merasa takut sekaligus canggung dengan keberadaan Robby. Beruntung sekali masih ada suster yang sesekali bertanya pada Diandra. Bahkan sesekali juga Robby ditanya-tanya tentang apa yang menyangkut dengan si baby yang sudah berpindah dalam dekapan Diandra. Setelah selesai dengan sesi tanya jawab, sang suster itu pun berpamitan untuk keluar ruangan. Baru saja suster beranjak untuk pergi, Robby langsung menghentikan langkah suster itu dengan bertanya, "Suster, jangan lama-lama ya pindahnya. Aku mau ruangan yang fasilitasnya terbaik," terang Robby meminta kepada suster itu. Suster itu hanya tersenyum menanggapi perkataan dari Robby. "Sabar ya Pak, Bu," jawabnya seraya melenggang pergi dari ruangan itu. Dian hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar seraya melirik ke arah bayi mungil yang masih dengan nyamannya terlelap dalam balutan selimut hangat. Diandra mengulas senyum menatap wajah sang putra yang memang sangatlah mirip dengan wajah Tuan Robby yang saat ini juga ada di hadapannya. "Dian, kau lelah. Istirahatlah, biar aku yang akan menjaga anak ini." Robby dengan lembut mengatakan kalimat itu. Bahkan Robby sampai membantu Dian untuk merebahkan diri di berangka rumah sakit itu dengan lembut. Dian yang merasa canggung bisa sedekat ini dengan Robby bersusah payah memejamkan matanya sesuai titah Robby agar dirinya kembali beristirahat. Maka Dian pun dengan susah payah serta rasa canggung yang melanda ditambah lagi dengan sebisa mungkin menetrakan debaran di dadanya yang tiba-tiba mendera dia sedang berusaha untuk secepatnya tidur. Walaupun kenyataannya Dian masih merasa belum ngantuk. Sebisa mungkin dia menjalankan titah dari pria yang sedang bersamanya. Robby mengulas senyum saat melihat Dian dengan nurutnya memejamkan mata. Perlahan-lahan Robby membelai lembut surai rambut Dian yang terjuntai lurus. Robby tak henti-hentinya menatap lekat wajah wanita yang sudah berjuang untuk melahirkan putranya ke dunia ini. "Maafkan aku, Dian," ucap Robby akan tercekat. Saat itu juga dia teringat malam yang membuat dirinya kalap. Robby menghempaskan nafasnya penuh penyesalan dan rasa bersalah. Apalagi saat dia menatap wajah mungil tanpa dosa di sebelah Dian. Hati Robby sangatlah terenyuh, sosok kecil ini di dalam kandungan dia harus menderita karenanya. Dia tidak bisa membayangkan jika betapa sulitnya hidup Dian selama ini. Harus berjuang sendiri dengan kondisi hamil tanpa suami. Robby benar-benar sangat menyesal karena ulahnya hingga membuat dua orang menderita selama ini. Semakin ditatapnya wajah ibu dan anak itu, semakin sesak pula terasa dadanya. Betapa buruknya dia selama ini. Kali ini Robby berganti menatap ke arah bayi yang masih nyaman terlelap. Kembali Robby mengusap lembut penuh sayang pada malaikat kecil itu. "Maafin Papa sayang. Papa janji akan memperbaiki kesalahan Papa kepada kalian,"
ucapnya bergetar. Ketika sedang asik memperhatikan dua makhluk yang sangat dikasihnya, suara ketukan pintu mengagetkan Robby. "Permisi Pak, kita pindah ruangannya," ucap suster itu. Robby melihat wajah Dian yang begitu tenang saat tidur. "Iya sus." "Pelan-pelan, biar saya saja," pinta Robby yang langsung mendorong berankar itu dengan sangat hati-hati. Suster itu pun dapat menebak jika Robby benar-benar adalah suami yang sangat baik serta penyayang terhadap keluarga. Ada rasa sedikit iri di hati suster. Dia juga ingin memiliki suami yang seperti Robby, sudah tajir, tampan, penyayang lagi. Sampai saat sang suster itu sadar jika dirinya sudah sampai di tempat ruangan yang dituju, Robby pun ikut berhenti. Dia memberi kode pertanyaan jika inikah ruangannya. Sang suster itu pun menganggukkan kepala hingga keduanya masuk dan mempersiapkan segalanya untuk Dian dan bayi mungil yang masih asik dalam hangatnya dekapan sang ibu. Robby berterima kasih kepada sang suster saat suster itu izin untuk kembali bertugas. Setelah kepergian sang suster, Robby memposisikan dirinya sebagai suami siaga. Jika sedikit saja dia melihat bayi kecil itu menggeliat, maka Robby pun dengan cepat memeriksa keadaan bayi mungil dan menggemaskan itu. Hingga tidak terasa, rasa kantuk menyerang Robby dengan begitu dahsyat. Mengingat malam yang semakin larut, akhirnya Robby menggeser bangku untuk duduk di samping Dian dan juga sang putra. Robby seakan tidak pernah bosan menatap kedua makhluk yang saat ini ada di hadapannya. Hingga dia tidak sadar entah kapan waktunya dia pun ikut masuk ke dalam dunia mimpi bersama Dian dan si kecil yang menggemaskan itu. Robby mendengar suara tangisan bayi mungil itu walau dia sedang terlelap. Namun dengan cepat dia langsung mengecek dan memeriksa sang putra. Setelah Robby sadar jika putranya sedang kehausan, dia pun dengan rasa berat hati membangunkan Dian. Perlahan dia menggoyangkan lengan Dian. Namun karena Dian memang sangat lelah, maka Dian tak bergeming sedikit pun. Akhirnya dengan mengumpulkan keberaniannya, Robby mendekat ke telinga Dian dengan memanggil nama Diandra dengan lembut. Robby mencoba membangunkan Dian agar segera bangun untuk memberikan ASI-nya kepada si baby yang sangat tampan. Dian merasa ada suara yang memanggil namanya. Dia perlahan membuka mata. Betapa terkejutnya Dian saat membuka mata, ada Robby dengan jarak yang begitu dekat ada di hadapannya. Tuan, Dian gugup dan kaget setengah mati. Beruntung dia sangat lemah, jika tidak entah apa yang akan dia lakukan pada pria yang sudah mengerenggut mahkotanya beberapa bulan lalu. Robby menjauhkan wajahnya. Mendadak dia juga merasa gugup hingga menjadi salah tingkah. Itu, ucap Robby tak jelas. Dian memicingkan pandangannya mencoba mencerna apa maksud dari perkataan pria itu. "Apa tuan?" Akhirnya setelah Dian buntu tidak tahu maksudnya, dia pun lebih memilih bertanya lagi pada Robby. "Dian, jangan panggil aku tuan lagi ya," pinta Robby. Iya, tadi aku bangunin kamu buat kasih ASI tuh, lihat si boy sudah kelaparan," jawab Robby menyampaikan maksudnya tadi membangunkan Dian. Dian terdiam, dia hanya menggendong bayi yang sedang menangis pelan di gendongannya. "Ayo buruan, kasih boy sudah sangat kelaparan." "Ayo buruan, kasihan, boy sudah sangat kelaparan," titah Robby. Namun Dian masih mematung, belum juga mengeluarkan ASI untuk sang putra. "Ayo dong bun," Robby menghentikan panggilan bunda yang ditujukan buat Dian. Sampai Dian jadi merona mendengar kata bunda yang Robby tujukan buat dirinya. Robby lantas semakin mendekat. Dia mulai berkata, "Mulai sekarang aku akan panggil kamu bun ya. Gak apa-apa kan Dian?" "Oh iya, kamu juga jangan panggil aku tuan lagi ya," ucap Robby. Dian semakin menunduk menyembunyikan pipi yang sudah bersemu merah. Dia benar-benar merasa sangat malu saat ini, sekaligus merasa tersanjung. Hampir saja Dian akan terbuai dan mempercayai jika pria di hadapannya tulus dan akan menerima dirinya dengan bayinya. Sesaat kemudian, Dian mulai tersadar dan kembali ke pikirannya yang normal. Dian, awas jangan tergoda. Ini semua hanya akal-akalan dia saja." Monolog Dian meyakinkan hatinya yang mulai meleleh karena Robby. "Bundanya boy, kenapa malah bengong? Aku sudah lapar," ucap Robby menirukan suara anak kecil yang sangat lucu. Iya, tapi tuan bisa jangan lihat ke sini dulu. Aku malu," jawab Dian sedikit canggung. "Tuh kan,
Ayah Dian, panggil aku ayahnya Boy, oke? Bisa kan? Kita harus belajar dari sekarang ya. Bujuk Robby berharap Diandra mau dan mulai membuka hatinya kembali. Robby sudah mantap untuk menjadikan Diandra sebagai istri sahnya. Kali ini, Robby tidak akan mengecewakan Dian. Bersambung, bye-bye. Salam sayang semuanya.